Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA bab 1 bagian tumbuhan. Pada pertemuan lalu kalian sudah membahas tentang bagian-bagian hewan dan pengelompokan hewan. Nah, sekarang adalah melanjutkan materi bagian tumbuhan. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu menjelaskan hubungan antara struktur akar, batang, daun, dan bunga tumbuhan dengan fungsinya. A. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mulai dari yang paling bawah adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jadi anak-anak, akar ada yang berada di dalam tanah, ada juga yang di atas permukaan tanah. Nah, di atasnya akar yaitu ada batang. Apa sih batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini seperti ini, ya, batang. Jadi dia di atas permukaan tanah. Kemudian yang paling atas, daun. Apa sih daun? Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Ya, jadi daun ini bentuknya seperti lembaran, tumbuh pada cabang-cabang batang. Fungsinya, akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan. Yang kedua, penghisap air dan zat hara. 3. Sebagai tempat cadangan makanan. Ini adalah fungsi akar. Fungsi batang, pengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kedua, sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian daun, membuat makanan, atau biasa disebut proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, keluarnya uap, air, dan oksigen. Jadi oksigen itu dihasilkan dari daun. Jadi kalau pagi, udara yang dihasilkan dari daun adalah oksigen. Ya, tapi kalau malam biasanya uap air. Bunga sebagai alat perkembangan generatif atau peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Itu terjadi pada bunga. Untuk bunga nanti kita bahas lagi lebih mendalam. Buah berfungsi melindungi biji dari kerusakan. Jadi di dalam buah terdapat biji. Nah, buah itu melindungi biji dari kerusakan. Berikutnya adalah akar. Berdasarkan bentuknya ada 2 akar. Yang pertama, akar tunggang dan akar serabut. Bentuknya seperti ini nih, kalau untuk akar tunggang. Kalau ini akar serabut. Apa sih akar tunggang? Akar tunggang adalah akar tanaman yang berupa akar besar. Nih, biasanya besar. Dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Tanaman yang memiliki akar tunggang biasanya berupa tanaman berkeping 2. Jadi ini bentuk dari akar tunggang. Jadi akarnya besar, lalu di cabangnya muncul akar yang kecil. Contoh dari akar tunggang apa saja? Yang pertama, singkong, pohon beringin, kacang panjang, kacang hijau, pohon durian, pohon mangga, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa searching sendiri. Yang kedua adalah akar serabut. Apa sih akar serabut? Akar serabut adalah sekumpulan akar yang tumbuh pada bagian pangkal batang berupa serabut sebagai pengganti akar tunggang yang berfungsi sebagai media penyerapan air serta unsur-unsur mineral yang terkandung di dalam tanah.
Ya, jadi ini bentuknya seperti serabut. Berbeda dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang kan dia besar. Nah, lalu contohnya apa? Contoh dari akar serabut yaitu tanaman pohon kelapa, pohon pisang, padi, rumput, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tentang akar. Berikutnya, akar berdasarkan fungsinya, ada akar gantung atau akar udara, yaitu mengambil uap air dari udara. Seperti ini, contohnya pohon beringin. Kemudian akar napas, fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Akar papan atau banir, membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Gambarnya seperti ini akar papan. Akar tunjang, sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang batang. Untuk batang yang pertama adalah batang berkayu, bertekstur keras dan mengandung kambium. Nah, kalau batang berkayu memiliki kambium. Kalau batang basah tidak memiliki kambium. Nah, apa sih kambium? Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Fungsi kambium adalah untuk menghasilkan lapisan floem dan xilem. Floem dan xilem pada tumbuhan berkayu. Jadi hanya berkayu saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan floem dan xilem? Floem adalah xilem dan floem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Ya, dari akar dia mengangkut air dan zat hara ke tumbuhan. Kemudian floem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis atau makanan dari daun ke akar. Jadi kebalikannya, kalau floem itu dari daun menyalurkan hasil makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikutnya batang basah. Nah, batang bertekstur lunak, mengandung banyak air, mudah roboh dan patah. Ini contohnya ya. Contoh batang basah. Kalau batang basah itu tidak punya kambium. Nah, seperti rumput, seledri, itu adalah contoh dari tumbuhan berbatang basah. Oke, kita lanjut ke daun. Daun terdiri dari tangkai daun dan tulang daun. Kita akan mempelajari tentang tulang-tulang daun. Kemudian ada lembaran daun. Tulang daun menyirip. Tulang daun melengkung, tulang daun sejajar, dan tulang daun menjari. Nah, contoh tumbuhan yang bertulang menyirip, kalian boleh catat juga. Ada daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan daun rambutan. Itu adalah contoh tulang daun yang menyirip. Kemudian, contoh tulang daun melengkung, ada daun gadung, daun waru, daun sirih, dan daun genjer. Kemudian, tulang daun menjari, contohnya daun singkong, daun pepaya, daun kapas, daun jara. Lalu tulang daun sejajar, ada daun tebu, daun padi,
dan daun kelapa. Nanti kalian bisa tulis sendiri ya, bisa kalian play berulang-ulang video ini biar kalian makin paham. Berdasarkan jumlah helai daun, ada daun tunggal, satu tangkai terdiri atas satu helai daun. Contoh, daun teratai. Daun majemuk, pada tiap tangkai terdiri atas beberapa helai daun. Nah, bunga, kita akan bahas tentang bunga. Bunga tadi kan sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, ya. Mulai dari A, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kemudian B, kelopak melindungi bunga sebelum mekar. C, yang warna putih ini, mahkota, menarik perhatian polinator. D, benang sari, alat reproduksi jantan. E, putik, alat reproduksi betina. Jangan sampai kebalik ya antara benang sari dan putik. Tadi disebutkan polinator, jadi mahkota itu menarik perhatian polinator. Polinator itu seperti serangga, seperti kupu-kupu, ya lebah. Jadi dia membantu proses penyerbukan. Ada juga yang dibantu oleh angin, ya. Kemudian berdasarkan kelengkapannya, bunga lengkap, bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga seperti benang sari, putik, mahkota, dan kelopak. Bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga sempurna, bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Bunga jantan, bunga yang hanya memiliki alat kelamin jantan saja. Bunga betina, bunga yang hanya memiliki alat kelamin betina saja. Contoh bunga jagung. Ya, ini bunga jantan, bunga betina. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ini lebah membantu proses penyerbukan.